Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam, ya Bu. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai metodologi penelitian komunikasi. Sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik teman-teman, mata kuliah metodologi penelitian merupakan mata kuliah wajib ya di AKM FTP Jakarta, di mana mata kuliah ini sebagai dasar bagi teman-teman untuk melakukan penelitian ilmiah di semester 5 nanti ya. Jadi pada saat teman-teman hendak melakukan penelitian nanti sudah ada bekal ya sedikit-sedikit ya bagaimana tahap-tahapan melakukan penelitian yang akan teman-teman gunakan nanti. Kemampuan yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, di mana teman-teman mampu menangkap fenomena sosial secara umum yang di bidang komunikasi secara khusus dalam kehidupan sehari-hari dengan perspektif ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa dan membedakan perspektif riset kuantitatif dan kualitatif. Jadi teman-teman harus bisa membedakan tuh ya, mana yang dikatakan riset kuantitatif, mana yang dikatakan riset kualitatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang desain penelitian di tugas akhir nanti. Itu adalah 3 kemampuan yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini. Media pembelajaran yang kita gunakan ya di saat pandemi ini yaitu yang pertama dengan menggunakan media sinkronus, di mana media sinkronus itu adalah pembelajaran jarak jauh ya yang menggunakan aplikasi ya, bisa menggunakan aplikasi Zoom dan menggunakan aplikasi Jmeet ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, di sini adalah pada saat kita ceramah, ya saya memberikan ceramah, materi perkuliahan, dan diskusi antara saya dengan teman-teman di rumah. Kemudian yang kedua adalah media asinkronus, ya, di mana teman-teman akan diberikan sebuah tugas ya sesuai dengan materi-materi yang sudah saya upload ya di Vkelas, jangan lupa. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman ya, kalau tugas di Vkelas dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai teman-teman terlewat ya waktunya, karena kalau sudah terlewat tidak akan bisa masuk datanya seperti itu. Kemudian indikator atau kriteria dan penilaian yang saya berikan, yang pertama adalah masalah kehadiran ya. Jadi kehadiran itu pada saat saya memberikan ceramah teman-teman hadir ya, nanti kita di absen. Persentasenya adalah 10%. Kemudian aktivitas di kelas ya, dan tugas-tugas itu adalah 30%. Yang ketiga adalah UTS, nanti kita di pertemuan 11 diadakan UTS ya, sebesar 30% poinnya. Kemudian yang keempat adalah UAS ya, poinnya 30% yang akan dilaksanakan di semester di pertemuan ya, pertemuan 15. Jadi total penilaian adalah 100%. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan di materi hari ini yaitu di mana mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Ya, metode pembelajarannya dengan ceramah ya, saya memberikan ceramah hari ini. Kemudian indikatornya adalah pemahaman konsep apa itu populasi dan sampel. Kemudian yang kedua adalah penguasaan konsep dari populasi dan sampel tersebut diterapkan dengan materi dan tugas nanti di akhir ya. Nanti saya akan memberikan tugas ke teman-teman. Itu adalah indikator yang ingin diharapkan di mata kuliah hari ini. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah tentang populasi dan sampel. Yang kedua adalah rancangan sampling ya, yang bersifat probabilitas. Kemudian rancangan sampling non probabilitas. Kemudian selanjutnya adalah yang berhubungan dengan ukuran atau jumlah sampel. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan populasi dan sampel.
Apa sih populasi? Jadi populasi itu adalah sejumlah keseluruhan unit analisis yang akan kita selidiki, bisa dilihat dari karakteristik dan ciri-cirinya ya. Nah, kalau dilihat dari populasi yang berhubungan dengan riset, penelitian ilmiah nanti, itu bisa berupa apa? Berupa orang ya atau person. Yang kedua adalah bisa organisasi, bisa juga dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Nah, misalkan teman-teman meneliti tentang analisis teks gitu ya, di koran, majalah, itu. Bisa juga berupa orang, kemudian simbol-simbol. Nah, simbol-simbol juga kita bisa pelajari, yaitu simbol-simbol yang bersifat nonverbal ya teman-teman, misalnya yang berhubungan dengan cover majalah gitu ya, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan sebagainya. Nah, jadi objek riset ini juga disebut sebagai sebuah satuan analisis. Nah, jadi satuan analisis ini disebut sebagai populasi ya, teman-teman ya. Nah, tadi definisi populasi, sekarang sampel. Apa sampel? Sampel adalah bagian. Nah, bagian dari unit yang ada dalam sebuah populasi tadi. Ciri-cirinya dan karakteristiknya yang kita selidiki. Jadi ada bagian dari populasi itu ada sampel. Nah, artinya apa? Sampel itu harus memenuhi unsur representatif atau mewakili dari seluruh sifat-sifat populasi. Ya, sifat-sifatnya apa? Misalkan dari ciri-cirinya, karakteristiknya, dan sebagainya. Jadi harus representatif yang mewakili sifat-sifat dari populasi tersebut. Nah, ada dua macam prosedur pemilihan sampel, teman-teman. Yang pertama adalah sampel probabilitas, ya, yaitu sampel yang ditarik berdasarkan probabilitas, di mana setiap unsur populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih, ya, melalui perhitungan secara matematis. Jadi ada tekniknya, secara matematis. Kemudian yang kedua adalah sampel non-probabilitas, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari si periset. Nah, jadi pertimbangan ini biasanya berdasarkan dari tujuan risetnya, teman-teman. Itu adalah sampel non-probabilitas. Nah, di sini ada gambar, teman-teman ya, bisa dilihat gambar perancangan sampling. Jadi ada dua macam, tadi sudah disediakan di awal. Teknik sampling pertama adalah teknik probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk teknik probability sampling, di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua adalah systematic sampling, yang ketiga ada stratified sampling, yang keempat adalah cluster sampling. Stratified dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proportional stratified sampling, yang kedua adalah non-proportional stratified sampling. Nah, untuk yang non-probability, terbagi lagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada purposive sampling, yang kedua ada quota sampling, yang ketiga convenient sampling, yang keempat accidental, selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, ini adalah beberapa teknik ya dalam pengambilan sampling. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu mengenai yang probabilitas, teman-teman ya. Di sini ada sampling random sederhana. Nah, apa itu sampling random sederhana? Yaitu teknik yang paling mudah dilakukan. Nah, di sini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi seperti arisan gitu kan ya. Dimana kan kalau kita arisan kan dalam satu gelas ada beberapa nama gitu ya. Kemudian kita kocok, kita keluarkan. Nah, jadi semua mempunyai probabilitas untuk keluar ya, menang arisan. Nah, sama seperti sampling random sederhana. Jadi kita keluarkan semua, oh berarti si A yang keluar, berarti dia sebagai sampelnya. Kemudian yang kocokan yang kedua si si C, kocokan yang ketiga si D. Nah, itu dikatakan sebagai sampel. Kemudian yang kedua adalah sampling sistematis. Nah, di sini dalam sampling sistematis, periset terlebih dahulu merandom ya untuk sampel pertama. Sedangkan data berikutnya menggunakan interval. Nah, misalnya dia ingin menarik 100 sampel misalnya. Nah, dari 1.000 orang. Ya. Maka dia menggunakan
interval. Setelah dikocok, yang keluar adalah angka 10. Nah, berarti interval 10. Berarti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Itu adalah yang berhubungan dengan sampling sistematis, dia menggunakan interval tertentu. Ya, mungkin kalau yang keluar angka 2 berarti interval 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah stratified sampling. Nah, di mana di sini populasi dikelompokkan ke dalam kelompok atau kategori. Ya, jadi ada strata-stratanya teman-teman. Jadi ada stratanya. Nah, strata ini bisa berupa usia gitu ya, bisa juga kota, bisa jenis kelamin, bisa agama, tingkat penghasilan dan sebagainya. Nah, ini adalah stratified sampling. Nah, ada dua macam teman-teman stratified sampling. Yang pertama adalah proporsional dan disproporsional. Nah, kalau proporsional, ini biasanya kita mengambil, misalnya tentukan berapa persen nih di tiap kelas gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan 10% di dalam contoh ini, maka dari jumlah anggota kelas 1 ada 2.000 orang, kalau kita ambil 10%-nya maka dapatkan 200 dan seterusnya. Nah, kalau yang disproporsional, kita tinggal bagi aja 500 dibagi 4. Nah, maka per kelas 125 orang sampelnya. Jadi gitu ya. Jadi ada dua macam. Pertama ada proporsional dan disproporsional. Nah, yang selanjutnya adalah cluster sampling, teman-teman. Nah, seringkali di sini periset tidak mempunyai kerangka sampling ya, atau kalaupun tersedia, daftar samplingnya terlalu besar. Apa alternatifnya? Yaitu untuk mengatasi ini adalah dengan cara menyeleksi atau mengelompokkan populasi atau sampel ke dalam beberapa kelompok dan kategori. Nah, ini biasanya disebut sebagai cluster. Nah, tadi adalah macam-macam teknik probabilitas sampling. Sekarang kita masuk yang ke non-probabilitas sampling. Kalau non-probabilitas sampling, di mana teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang digunakan oleh preset. Jadi preset menentukan sendiri nih, kriterianya seperti apa sih sampel saya, seperti itu. Sedangkan orang-orang dalam populasinya tidak sesuai dengan kriteria tersebut, tidak dijadikan sebagai sampel. Nah, jadi kalau populasi tidak ada kriterianya, ya nggak jadi dia dijadikan sebagai populasi. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik kuota sampling. Nah, ini dikatakan mirip dengan teknik proporsi, ya. Jadi teknik sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dan populasi yang mempunyai kriteria tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan preset. Jadi kita sebagai preset sudah menentukan, oh saya ingin mengambil sampel jumlahnya adalah 100 orang. Ya sudah, hanya 100 orang, tapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, ya. Dalam teknik ini, periset menentukan jumlah tertentu untuk setiap strata atau kuota, lalu menentukan siapa saja orang-orang yang memenuhi kriteria sampai jumlahnya terpenuhi. Nah, makanya kan kuota berarti jumlah yang sudah ditentukan oleh periset. Yang selanjutnya adalah convenience sampling, teman-teman. Yaitu convenience sampling adalah pemilihan sampel ini berdasarkan kemudahan data yang dimiliki oleh populasi. Ya, kemudahan data. Jadi mudah gitu ya mendapatkan datanya. Periset bebas memilih siapa saja anggota populasi yang mempunyai data berlimpah dan mudah diperoleh oleh periset. Apa keuntungannya? Yang pertama pasti menghemat waktu dan biaya. Nah, tapi dia mempunyai tingkat generalisasi yang rendah. Artinya mungkin tidak mewakili ya teman-teman, tidak mewakili jumlah populasi. Nah, ini biasanya teknik ini digunakan untuk riset awal ya. Jadi hanya riset awal saja yang nanti dimasukkan ke bab 1. Jadi setelah kita sebagai peneliti melihat fenomena gitu kan ya, itu biasanya dimasukkan di bab 1. Tapi untuk di bab 4-nya peneliti harus riset kembali ke lapangan. Itu adalah convenient sampling. Kemudian ada accidental. Nah, ini yang paling banyak digunakan mahasiswa nih, biasanya accidental sampling. Artinya siapa saja yang kebetulan dijumpai, ya kan, bisa dijadikan sebagai sampel, tapi harus berdasarkan kriteria juga teman-teman ya.
Selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball berarti bola bola salju ya, bola bergelinding maksudnya ya. Teknik ini banyak ditemui dalam riset kualitatif ya. Jadi biasanya riset yang berhubungan dengan riset yang menggunakan wawancara ya, in-depth interview. Nah, misalnya riset yang bersifat eksplorasi. Nah, sesuai namanya, teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding ya dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin besar gitu kan ya, bolanya gitu kan ya. Nah, jadi teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian berkembang semakin banyak. Namanya snowball sampling. Nah, ini biasanya kalau snowball sampling ini eh, di mana target sampelnya itu agak susah diketemui ya. Jadi kita ingin mendapatkan eh, info dari si informan satu, gitu kan. Nanti informan satu akan memberikan eh, rekomendasi. Oh, ini ada informan dua seperti ini. Oh, informan tiga seperti itu ya. Itu adalah berarti snowball sampling. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling dan sensus. Nah, kalau sensus biasanya kan yang berhubungan dengan eh, pendataan gitu ya. Jadi kalau sensus itu biasanya seluruh Indonesia gitu kan, misalkan di atau di sebuah satu pulau gitu ya, itu namanya sensus. Nah, sensus pada dasarnya sebuah riset survei di mana periset mengambil seluruh anggota populasi sebagai respondennya. Berarti seluruh anggota populasi, berarti seluruh Indonesia sebagai anggota populasinya. Nah, ini biasanya dia menggunakan total sampling. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Nah, itu sebagai samplingnya. Jadi sensus penduduk Indonesia adalah upaya untuk mengetahui profil atau komposisi penduduk Indonesia, baik itu secara demografis dilihat dari usia, agama, pendidikan, ya, mungkin juga misalkan dari penghasilan, ya, maupun berupa ekonomi. Ya. Nah, ini biasanya kalau pada saat zaman Orde Baru ya, sering sekali ada namanya sensus pertanian ya, yang dijadikan responnya adalah seluruh petani di Indonesia pada saat itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari ya eh, poster dari hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Nah, kira-kira nih yang baby boomer tuh berapa persen sih? Nah, kemudian yang Gen Z, ya milenial, Gen X, post Gen Z tuh berapa orang? Nah, ternyata kalau kita lihat tahun 2020 sih teman-teman, ternyata yang paling banyak jumlahnya adalah Gen Z ya, sebesar 27,94% jumlahnya di Indonesia saat ini, ke tahun 2020. Nah, sekarang kira-kira berapa nih tahun 2022 gitu ya? Untuk menentukan ukuran sampel, kita bisa menggunakan berapa persen ya? Mungkin kalau di ilmu sosial kita bisa menggunakan 5%, 10% atau 20% dari jumlah populasi. Ya. Tapi kalau dalam penelitian di bidang kesehatan, misalnya kedokteran ya, sebisa mungkin adalah 0,00001% gitu ya teman-teman ya. Artinya kalau semakin besar errornya, maka akan semakin banyak orang yang celaka gitu kan. Mungkin kalau dia berhubungan dengan obat gitu kan ya. Nah, artinya beda ya antara ukuran sampel kalau kita menggunakan misalnya errornya dari penelitian sosial dan penelitian kedokteran seperti itu. Maka dikatakan sini semakin homogen karakter populasi, maka jumlah sampelnya tidak terlalu besar. Nah, jadi kalau homogen berarti jumlah sampelnya tidak terlalu besar. Nanti lebih baik yang bersifat heterogen. Nah, ini ada beberapa rumus teman-teman untuk menentukan ukuran sampel. Ini yang paling banyak biasanya menggunakan rumus Slovin. Nah, di mana kalau rumus Slovin ini kita gunakan di mana kalau kita sudah mengetahui berapa jumlah populasinya. Bisa kita menggunakan sampel ini, ya, rumus sampel ini, rumus Slovin. Nah, di sini dikatakan ada beberapa kesalahan atau error yang bisa ditolerir ya dalam ilmu sosial, bisa 1%, 2%, 3%, 4 atau 5 atau 10 kadang-kadang gitu ya. Semakin besar errornya, maka jumlah sampelnya semakin sedikit. Semakin besar jumlah errornya, ya, semakin kecil jumlah errornya, maka akan semakin besar jumlah sampelnya, teman-teman ya. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Biasanya kalau kita pakai 10%, ya paling sampelnya hanya 100 orang. Ya. Kalau kita menggunakan 5%, biasanya jumlah sampelnya adalah 400 orang. Gitu, teman. Nah, kalau 4% berarti lebih banyak lagi kan? Nah, ya, itu menggunakan rumus Slovin di mana
populasinya, jumlah populasi atau N besarnya sudah diketahui. Kemudian ini ada rumus Yamane, ya. Sama juga seperti rumus Lopin, tapi ke rumus Yamane itu untuk populasi yang besar yang didapat dari pendugaan proporsi populasi. Nah, misalnya kita ingin menduga pembaca koran dari populasi dari 4.000 orang. Presisinya ada 5%. Artinya errornya 5% ya, dengan kepercayaannya adalah 95%. Nah, ini maka jumlahnya seperti ini. Mirip-mirip sih dengan Slopin ya, di mana N sudah diketahui yaitu sebesar 4.000 orang. Dengan errornya adalah 5%. Nah, maka didapatkan jumlah sampelnya adalah 364 orang. Ya, itu rumus Yamane. Kemudian, tadi adalah jumlah sampel penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke sampel riset kualitatif. Kalau tadi riset penelitian kuantitatif, dia tujuannya adalah untuk membuat generalisasi, ya. Tapi kalau penelitian riset kualitatif, dia tidak untuk membuat generalisasi hasil riset. Artinya apa? Artinya kalau penelitian kualitatif itu dia hasil risetnya bersifat kontekstual dan kasuistik. Jadi hanya bersifat kasus aja, gitu ya. Yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sewaktu riset dilakukan. Jadi mungkin beda ya kalau saya melakukan riset kualitatif di Indonesia dengan melakukan riset kualitatif di misalkan di Singapura, di Amerika, di Belanda itu kan berbeda hasilnya karena kasusnya berbeda. Ya. Pada riset kualitatif tidak dikenal istilah sampel ya, tapi dia sebutannya biasanya bersebut informan, narasumber gitu ya. Gitu. Nah, ini biasanya kebanyakan kalau penelitian kualitatif kadang-kadang informan dia tidak ingin disebutkan namanya, ada juga ya. Itu biasanya kalau yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang agak-agak sensitif, biasanya informan 1, informan 2 itu seperti itu sebutannya. Jadi beda ya dengan penelitian kuantitatif. Ya, baik teman-teman, tadi materi sudah saya jelaskan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Okvita, mau bertanya apa? Baik, Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel, yaitu snowball sampling ya, Bu. Kemudian di mana teknik ini kan masuk ke dalam jenis non-probability sampling. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja jenis snowball sampling tersebut? Saja? Itu saja, Bu. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Rita ya. Jadi di dalam snowball sampling itu terdapat 3 jenis ya. Jenis yang pertama yaitu linear snowball sampling. Kemudian jenis yang kedua adalah non-discriminative exponential snowball sampling. Kemudian jenis yang ketiga adalah discriminative exponential snowball sampling. Nah, yang dimana yang pertama itu kalau linear snowball sampling itu di mana subjek atau individu itu yang dimana informannya itu dia memberikan informasi hanya satu subjek saja gitu loh yang dijadikan sebagai calon sampel. Nah, jadi dia hanya merekomendasikan satu sampel saja gitu ya. Itu yang linear. Jadi misalnya saya ditanya misalnya Apita punya nggak sih informasi orang yang bisa mengedit gitu kan. Misalkan, oh saya punya Bu, namanya si Tony. Nah, itu berarti Apita hanya merekomendasikan atas nama Tony saja seperti itu. Nah, itu yang linear snowball sampling. Kemudian kalau yang kedua itu non-discriminative exponential snowball sampling, di mana Vita merekomendasikan banyak orang. Nah, misalnya dalam sebuah komunitas ya, komunitas editing video misalnya. Oh saya punya Bu teman namanya Tony, namanya misalnya Yusuf dan sebagainya. Nah artinya nanti saya akan bertanya ke orang itu. Jadi mereka sebagai informan saya nanti sumber seperti itu. Nah jadi misalkan Opita memberikan 5 informan, nanti 5 itu saya pakai semua sebagai informan yang Opita rekomendasikan. Itu yang non-discriminative exponential snowball sampling. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diskriminatif. Nah, ini kebalikannya dari yang non-diskriminatif. Kalau diskriminatif, di mana pada saat Vita memberikan 5 informan tersebut, tapi saya hanya ngambil 1 atau 2 saja. Jadi selebihnya tidak saya ambil. Nah, itu adalah, jadi ada 3 jenis
snowball sampling. Seperti itu. Oke, Ya, kita baik, Bu. paham ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, paham. Cukup ya? Cukup, Oke. Bu. Ya. Alhamdulillah kalau gitu sudah paham materi hari ini. Nah, untuk penguasaan materi Anda, jadi sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan gitu ya, tugas-tugas di mana tugas yang pertama adalah teman-teman cobalah cari ya, kira-kira fenomena komunikasi yang terjadi saat ini seperti apa sih? Ya boleh kita lihat di media sosial, entah itu di berita dan sebagainya. Kemudian setelah teman-teman melihat fenomenanya, masalahnya apa, silakanlah buat hipotesisnya gitu ya. Hipotesis HA-nya seperti apa, HO-nya seperti apa, kemudian tentukan populasinya itu siapa. Kan populasinya mungkin kalau misalnya sebuah pemberitaan gitu ya, kira-kira populasinya koran apa gitu ya, media apa gitu ya. Kemudian sampelnya diambil, sampelnya berapa atau siapa gitu ya kalau penelitian kualitatif. Nah kemudian kalau penelitian kualitatif tentukanlah teknik samplingnya menggunakan teknik apa. Itu yang pertama. Nah soal yang pertama berhubungan dengan soal yang kedua kan ya. Artinya apa? Pada saat teman-teman menentukan teknik sampling yang digunakan, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan untuk memutuskan metode pengambilan sampel yang mana yang harus Anda gunakan gitu. Jadi kan pada saat kita menentukan apa kita menentukan yang probability sampling atau non probability sampling kan pasti ada kriteria tertentu kan ya. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Kemudian dalam non probability apa saja tekniknya? Nah, kenapa menggunakan itu gitu loh seperti itu ya. Itu adalah tugas yang teman-teman harus kerjakan ya. Paham ya tugasnya ya? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, pada saat yang teman-teman sudah mengerjakan tugas, nah tugas yang akan saya nilai adalah poinnya adalah 30%. Ya. Sudah 30% dari 100% tugas-tugas yang teman-teman kumpulkan. Nah, apa saja sih luarannya? Nah, nanti teman-teman kerjakan dalam bentuk Word ya, bisa Word, bisa PDF ya. Kemudian setelah itu ya minimal 5 halaman ya, termasuk cover ya. Tulis nama, kelas dan NPM. Nah, setelah itu minggu depan kita coba untuk dipresentasikan di kelas ya. Nanti saya pilih kira-kira mana nih tema yang paling bagus. Saya akan panggil nih ya, 1 orang, 2 orang atau 3 orang seperti itu. Yang paling bagus temanya. Nah, kemudian kriteria penilaiannya adalah isinya harus sesuai ya dengan instruksi tugas ya tadi ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian jangan lupa ini adalah hasil karya Anda sendiri. Anda tidak kopas dari internet atau website lainnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian carilah fenomena yang sedang viral saat ini, kira-kira apa ya? Itu ya, paham ya? Ini adalah tugas yang harus teman-teman kumpulkan. Ini adalah kriterianya yang harus teman-teman penuhi. Nah, oke, dari materi yang tadi tentang sampel dan populasi, teman-teman bisa bacanya di punyanya ini ya, referensinya punya Rahmat Kriantono, Teknik Praktis Komunikasi. Ini banyak kok dijual di online ya, kalau teman-teman mau beli ya, murah nggak mahal, kok di bawah 100.000. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik dan pada saatnya teman-teman penelitian ya bisa diterapkan dan dipahami dengan baik. Saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.